Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Dan untuk kali ini seperti biasa ya, masih membahas seputar hukum keluarga dan perceraian ya, seputar waris, perceraian di pengadilan, berkas di pengadilan, prosedur talak dan lain sebagainya. Dan untuk kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara talak 1, talak 2 dan talak 3 ya. Kadang kalian masih bingung kan, apa sih perbedaan talak 1, talak 2 dan talak 3? Oke. Jadi akan sedikit saya jelaskan di sini beserta dasar hukumnya. Yang pertama, sebenarnya untuk talak itu memang ada talak 1, talak 2 dan talak 3. Namun sebenarnya untuk talak 1 dan talak 2 itu perbedaannya sangat sedikit ya. Jadi sama saja untuk talak 1 dan talak 2 itu sama saja boleh bisa kembali rujuk dalam masa iddah. Seperti halnya putusan di pengadilan, talak 1 bayin sugro itu ketika dalam masa iddah bisa melakukan permohonan rujuk kembali di KUA. Namun ketika hanya berupa secara agama, tidak dicatatkan secara negara, maksudnya seperti itu, nikah siri habis itu ditalak 1, itu prosedur rujuknya ya berupa ucapan, karena talaknya kan berupa ucapan saja. Jadi saya terima lagi engkau menjadi istriku, seperti itu boleh sebagai kata-kata rujuk. Sedangkan untuk kata-kata talaknya ya saya sudah tidak menerima Anda, atau saya menolak Anda talak 1 atau talak 2, seperti itu. Sebenarnya untuk talak 1 dan talak 2 ini sama saja, sama-sama bisa rujuk kembali seperti itu, seperti halnya di pengadilan itu. Namun kalau pernikahannya secara agama, untuk sebuah putusnya perceraian, untuk putusnya perkawinan itu harus talak diucapkan di depan majelis hakim atau adanya gugatan ke pengadilan agama, baru ada diakui perceraiannya dengan dibuktikan dengan akte cerai. Itu yang pertama, talak 1 dan talak 2. Sedangkan untuk talak 3 yaitu bayin kubro, ini baru yang talak yang berbeda dengan talak 1 dan talak 2. Talak bayin kubro itu talak yang terakhir. Jadi untuk rujuknya itu juga sangat sulit. Untuk rujuknya talak 3 ini harus istri yang ditalak itu harus menikah terlebih dahulu dengan orang lain, baru bisa kembali menikah dengan suami yang sebelumnya. Sedangkan untuk talak 1, talak 2 tadi, ketika masa iddahnya selesai ya berarti harus menikah kembali dengan istrinya ketika sudah ditalak, seperti itu. Kalau talak 3 harus menikah dulu dengan orang lain baru bisa menikah lagi. Jadi itu talak 3-nya. Kemungkinan untuk rujuknya kan sulit sekali ya. Jadi harus ditalak, harus cerai dulu sama orang lain baru bisa menikah lagi dengan istri yang sudah ditalak 3, seperti itu. Sedangkan untuk dasar hukumnya, talak 1 dan talak 2 itu dasar hukumnya di dalam kompilasi hukum Islam itu pasal 118 KHI ya, kompilasi hukum Islam, yaitu talak roj'i adalah talak ke-1 dan ke-2, di mana semua berhak rujuk selama istri dalam masa iddah, berhak rujuk selama masa iddah talak 1 dan talak 2. Ketika masa iddah selesai berarti untuk rujuk itu ya harus nikah kembali seperti awal, seperti semula. Sedangkan untuk masa iddahnya talak 1 dan talak 2 itu ada perbedaannya. Kalau putus karena kematian itu 130 hari, apabila perkawinan putus karena perceraian itu 3 bulan atau 90 hari, karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil sampai anak melahirkan, seperti itu. Sedangkan untuk talak 3 itu dasar hukumnya surat Al-Baqarah ayat 230, dan untuk kompilasi hukum Islam yaitu 120 kompilasi hukum Islam yang berbunyi talak bayin kubro. Ini jarang sekali ya, nggak pernah diberikan di putusan pengadilan talak bayin kubro, karena tujuannya apabila masih dalam masa iddah ya tujuannya agar rujuk kembali, seperti itu. Kalau bayin kubro nggak mungkin. Ada motor. Untuk dasar hukumnya pasal 120 kompilasi hukum Islam, dan talak bayin kubro adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Jenis talak ini dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain. Oke, sudah jelas kan? Jadi untuk perbedaan talak 1, talak 2 dan talak 3. Oke, seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih. Dadah.